Ruang Mes 56, sebuah tempat berkumpul, berdiskusi, bereksperimen, dan bertukar pengetahuan dan rumah bagi mahasiswa serta seniman fotografi di ISI Yogyakarta. Kata ruang menjadi bagian dari sikap penting Ruang Mes 56 ketika awal kemunculan mereka di awal tahun 2000. Pada masa tersebut, kemunculan Ruang Mes 56 menjadi sebuah ruang praktik untuk berkesenian bagi para seniman fotografi di Yogyakarta. Seniman berupaya untuk mengukuhkan fotografi sebagai bagian dari praktik berkesenian kontemporer dengan terus menampilkan karya berupa foto-foto hasil eksperimen mereka di galeri. Ruang Mes 56 menyatakan bahwa galeri tak lain menjadi ruang negosiasi nilai seni bagi para seniman tanah air. Mengusung tema inklusif dan setara, Ruang Mes 56 menjadi ruang aman untuk semua orang, tanpa memandang suku, agama, ras, gender, hingga orientasi seksual dalam berekspresi. Mari belajar mengapresiasi artis dan seni dimulai hari ini. Hai teman ninja, jumpa lagi bersama gue Ari Daging, tentunya di Artistik, apresiasi artis dan seni sambil diskusi asik. Dan hari ini gue sama tim Artistik sudah berada di kota daerah istimewa Yogyakarta ya. Dan sekarang kita berada di sebuah ruang kolektif yang sangat terkenal sekali di Yogyakarta. Ya, namanya Ruang Mes 56 gitu ya. Dan kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa penggiat seni yang ada di Ruang Mes ini. Tapi yang pasti teman ninja, jangan lewat-lewatin ya. Skip videonya itu jangan, karena nanti di akhir acara akan ada total hadiah OVO Cash Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Yuk, kita masuk. Set 4, segmen 2, take 1. Action. Mas Angki sama Mas Wowo kan salah satu pendiri itu kan ini. Salah berdua berdua. ini. Salah dua, sorry ya. Salah dua pendiri Ruang Mes 56 ini tahun 2002 ya. Ya, sebagai yayasan 2002. Tapi sebelumnya kalau aku Komunitas ya. komunitas tahun 94. Terus sampai akhirnya menjadi Mes 56 tuh gimana? Waktu itu ya orang-orang nyebutnya mes gitu. Oh, mes Nyebutnya toh. gitu karena tempatnya di depan itu masih dipasang meskipun. Ya. Jadi anak-anak yang lain, teman-teman semua ya waktu itu kalau nyebutnya ya main kemana? Main ke mes. Iya. Oke, ini kan sekarang most dari membernya pada saat itu memang lebih fokusnya ke fotografi kan? Iya sih. Iya kan? Apakah ini jadinya Ruang Mes 56 lebih fokus ke fotografi jadi sekarang? Ya fotografi tapi sebenarnya tujuannya lebih ke seninya ya. Seni rupa sebenarnya. Terus sampai kayak ya terus Wimo dapat pengalaman residensi ke Jakarta, ruang rupa, terus akhirnya jadi kayak kita bertukar ya, bertukar seniman, konsep, terus program kayak gitu. Sekarang yang membedakan, karena memang di Jogja kan banyak juga galeri kolektif, ada beberapa tempat yang saya tahu juga gitu. Yang bedain si Ruang Mes 56 ini sama kolektif yang lain atau galeri yang lain. Karena kan ini ada galerinya juga. Itu apa? Ini. Fotografi. Spesifik fotografi cuma di sini Iya, toh ya? mediumnya Ada fotografi. yang lain kayak KPJ gitu tapi beda ya kita Ya, sama KPJ. beda. Hasilnya beda sih. Hasilnya beda, terus programnya juga beda. Ya karena programnya spesifik di fotografi, jadi kita lebih banyak bekerja sama justru dengan ruang-ruang tersebut. Kalau secara fasilitas berarti di sini ada ruang editingnya juga. Ada editing, ada galeri, ada perpustakaan, ada kamar gelap. Kamar gelap. Oh, ini Untuk Abdruk fotografi 56 yang masih ada ya? Abdruk 56 masih. Abdruk 56 masih ada ya? Apa aja lah, analog digital kita lakukan. Mimpinya apa nih? Cita-citanya apa nih? Dari Ruang Mes 56 ini? Ya mensejahterakan masyarakat. Waduh, mantap sekali memang. Sesuai dengan amalan Pancasila ya. Kalau aku lebih ke komunikasi sih, selain antar ruang yang paling dekat, terus membuat komunikasi juga di luar ruang dekat kita, terus lebih jauh lagi. Iya. Nah, Berkong itu sih. kali kong, ya. Iya, kita selalu itu sih yang menarik menurutku. Ya. Tokyo kemarin terakhir di Tokyo kita. Tahun lalu? Iya tahun ini. Oh, tahun ini? Sebelum Kita pandemi? bikinnya Pas pandemi. Justru Oh, pas pandemi pandemi? ya. Festival namanya Tera to Tera. Apaan tuh?
ya orang dari Tokyo yang bikin gitu. Ya mereka mengundang beberapa kolektif seniman dari Asia Tenggara termasuk MES. Setelah ini kita punya satu segmen judulnya Fakta Versi Kita. Jadi akan ada beberapa artikel yang gua akan bacain. Apakah sesuai artikel ini dengan orang-orang seniman-seniman ini terjadi atau tidak? Kita tunggu aja ya. Temen Ninja, gue udah sama Mas Aki Awe. Beliau adalah salah satu pendiri dari Ruang MES 56 juga. Mas Aki, apa kabar? Baik. Sehat semua ya teman-teman. Sehat dong. Beliau juga fotografer handal ya. Oke Mas Aki, sekarang aku tuh ada segmen namanya Fakta Versi Kita. Jadi aku bakal bacain artikel. Kira-kira ini sesuai nggak menurut Mas Aki, pendapatnya gimana? Atau yang sebenarnya yang terjadi itu kayak apa gitu? Oke, ini jadi aku punya satu artikel. Ini sebenarnya foto. Ini artikel dari urbanesia.com. Kalau tulisannya adalah judulnya, percaya nggak kalau foto ini harganya 14 miliar? Bisa dilihat, nah ini dia fotonya. So, Mas Aki, selaku fotografer, melihat berita-berita seperti ini tadi benar adanya nggak? Benar. Benar adanya bahwa seni fotografi itu bisa semahal itu. Bisa. Ya itu persoalan nilai dalam seni. Itulah kenapa kemudian muncul istilah namanya conceptual art. Oke. Nah, jadi apapun yang dibikin itu selalu ada intensi untuk membuat pemanaan tertentu. Nah, makanya ini itu conceptual art. Foto kentang itu jadi nggak penting, dia hanya pintu masuk untuk membicarakan konsep tertentu. Ya, misalnya kita sama-sama motret itu, Mas Ari motret tujuannya, oh ini bagus, ini nggak pernah lihat saklar seperti ini. Itu intensinya seperti itu. Kalau saya bikin ini, saya akan menceritakan tentang aspek produksi, aspek desain dari saklar ini. Kemudian saya bisa bercerita perkembangan estetikanya, bisa perkembangan labornya, bisnisnya kayak gitu. Jadi intensinya itu jadi penting. Nah itu konseptual art itu semua sekarang jadi konseptual art. Tapi itu bisa terasa tuh di gambarnya tuh bisa terasa ya? Bisa. Terutama juga strateginya juga penjudulan itu, judulnya itu. Oh, caption berarti penting dong berarti? Penting. Caption penting karena lebih jadi nggak cuma foto, berarti narasi ya? Narasi itu jadi penting juga. Mas Aki, terima kasih. Terima kasih Mas Ari. Penjelasannya aku jadi teman-teman. belajar yang banyak dari ini. Ini kita masih di fakta versi kita ya, segmen ini ya. Dan ini ada artikel, Mas Angki. Ini cocok banget sama Mas Angki. Kita pengen tahu faktanya. Apakah benar seperti itu? Ini ada artikel dari www.fotografi.lovelybogor.com. Apa beda fotografer dengan seniman digital? Benar nggak? Jadi kalau digital artist itu ya nggak perlu objek, ya dia bisa bermain-main. Tapi kalau fotografer itu lebih detail, istilahnya gitu. Ya, jadi fotografer itu memang seseorang yang mutlak menguasai secara teknis, secara profesional alat yang dia bawa, itu kamera untuk menghasilkan sebuah fotografi. Jadi dia butuh objek untuk membangun peristiwa. Fotografer. Ya, fotografer. Digital artis, kalau menurutku tetap mencari objek ya, tapi dengan cara yang lain ya. Dengan cara yang lain, pemaknaannya bisa sama, bisa menjadi sebuah karya fotografi komersial dengan segala keahlian editingnya. Terus perangkatnya lebih berbeda. Perangkatnya memang bukan kamera, komputer, dan di situ banyak shutter itu adalah keyboard. Nah, jadi dia menentukan momentumnya menjadi sebuah objek baru pemaknaannya. Mas Wo, ini masih di fakta versi kita ya. Ini satu artikel aku bacain dari akurat.co. Akurat.co. Mas, menurut Mas Wowo apa nih? Nih, Tengku, atas nama seni, foto telanjang dibiarkan, bahkan ada yang dukung. Terus cadar dan celana cingkrang disebut radikal, atas nama apa?
Gimana ya? Itu zaman sekarang itu kan semua orang bisa ngomong apa aja. Iya. Ya kan sesuka hatinya Iya. gitu. Apalagi dengan adanya media sosial gitu. Itu memungkinkan kamu lagi di dalam kamar bisa ngomong apa aja ke publik gitu kan. Sebenarnya ini hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Ki Awe tadi ya, gitu. Hampir sama, hampir mirip sebenarnya. Bagaimana seni itu memberikan nilai terhadap semua hal gitu kan. Nah, gitu. Ada satu konteks lain yang kemudian mendukung si seni, nilai-nilai seni ini itu. Nilai-nilai sebenarnya nilai-nilai sosial, nilai-nilai antropologis, nilai-nilai politik itu sebenarnya mempengaruhi hal itu gitu. Nah, munculnya seperti kalau ini terjadi misalnya 20 tahun yang lalu itu pasti disebut pornografi. Iya dong. Itu kan. Nah, sekarang kan moral itu kan sudah bergeser, sudah berkembang, bergeser, berkembang kayak gitu kan. Cara pandang orang cara juga pandang berkembang, sudut pandang misalnya sudut pandang feminisme sekarang lebih banyak dipahami oleh banyak orang gitu, oleh baik perempuan maupun laki-laki gitu kan. Nah, hal seperti itu juga memberikan perspektif tambahan ke nilai-nilai seni ini tadi. Seperti Dan itu orang sih. berarti Kondisinya bebas aja berpendapat. Kondisinya seperti itu. Mural di foto. Riz, sebagai hitungannya lo adalah apa ya, anggota atau ini termuda ya di Ya, MES ada di saya mana, sama Isal namanya. ngelihat tempat kayak ruang MES 56 ini, MES 56 ini apa? Buat lo tuh apa sebenarnya tempat ini? Taman kanak-kanak, tempat bermain dan belajar. Oke. Beneran. Apa yang paling lo dapet ya dari MES 56 ini? Selain belajar bermain, dapat apa nih? Ilmu berjejaring, Oh, networking. networking. Menurutku MES 56 sangat memberikan saya banyak pengetahuan tentang networking itu sendiri. Dulu ada, tapi lagi berhenti karena pandemi, ada program kita namanya Cafe Society. Itu kita muter bioskop, disitulah banyak terjadi yang namanya berjejaring gitu. Jadi banyak anak-anak muda datang seumuran saya, banyak orang tua juga datang ngobrol sambil makan, ngobrolin film. Sharing lah ya, ngomongin film dan lain. Itu yang bikin seru ya. Tapi emang iya sih kalau menurut gue emang ada di satu kolektif, satu komunitas kayak ini itu mostly memang banyak memberikan kita kesenangan, tapi kita juga bisa belajar sesuatu ya. Tentunya belajar bersosialisasi, mengerti orang juga itu juga bisa lo dapet gitu di satu komunitas. So Eris, terima kasih. Sama-sama. Sampaikan salam saya buat teman-teman Ruang MES 56 ya. Dapat salam. So teman-teman ninja, itu dia cerita perjalanan kita belajar lebih tahu lagi tentang satu ruang kolektif di Yogyakarta ini, ruang MES 56 yang sangat terkenal ini, dan memang seru sih kalau ke Jogja harus ke sini, dan semoga ini juga bisa memberikan edukasi buat teman-teman ninja semuanya supaya lebih mengerti lagi sedikit ya tentang seni. Kalau mau ngerti lebih banyak tentang seni fotografi ya datang aja ke sini ya Riz ya. Jangan lupa like, subscribe dan share channel ini supaya lo nggak ketinggalan tayangan-tayangan atau sajian-sajian dari tim artistik, apresiasi artis dan seni sambil diskusi asik. Oke. Dan lo jangan lupa juga untuk menjawab kuis yang kita udah kasih tadi ya di akhir ini, tinggal dijawab di komennya aja. Nanti dicari ada 5 orang yang akan mendapatkan hadiah total OVOCASE Rp500.000. Oke. Bersama Bangga Karya Seniman Bangsa. Saya Ri Daging dan juga tim artistik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mungkin kita ke Amerika.